Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Jadi memang ternyata bukan omon-omon ya terkait the power of emak-emak. Ternyata itu memang terbukti karena yang menjadi korban pengusiran di gedung pengadilan Kejaksaan Tinggi Negeri di Jakarta Pusat, Selatan ya, pusat ya, entahlah. Itu yang jadi korbannya ialah Ternak Mulyono, si itu siapa, si Daus itu, Firdaus tuh yang membela Aguan dan Jokowi. Jadi diusir oleh para advokat yang kemudian menuntut adili Aguan dan Jokowi, guys. Itu bahkan disebut, saya dengar itu ada pengkhianat bangsa tuh. Iyalah, kalau dia membela yang salah gitu loh. Nah, kemudian yang menarik juga ialah ini berita terbaru nih. Lagi-lagi Ternak Mulyono andalannya kemarin nih waktu masih pemilu kepala daerah, itu gubernur yang di-endorse oleh si Mulyono dan bahkan kayaknya juga di-endorse sama si Pak Prabowo ya. Siapa lagi kalau bukan Bang RK Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah oleh KPK terkait dugaan korupsi. Apakah betul dia itu korupsi? Oke, mari kita simak videonya. Check it out. Ciri-cirinya tunggu kiris. Apa maksudnya tunggu kiris gimana? Sukses. Sukses. Maksudnya gimana nih? Ciri-cirinya tunggu kiris. Tinggi kurus kali ya? Ciri-cirinya mah tunggu kiris. Oh, tunggu kurus. Tunggu kurus. Tunggu kiri tinggi kurus itu. Piti gue. Pendukung garis keras Jiper. Andalan gua nih. Lo men. Iya. Ya men, kenal apa? Kenal apa lagi? Iya. Masukin ke berita nasional, ada Tribun, ada Ngobrol sama juga. Gibran, jawab emak-emak. Terus ada berita kantor berita nasional lainnya gitu. Bener, meretnya. Ya ini yang lagi viral guys Video ya. di media sosial memperlihatkan Wapres Gibran Rakabuming Raka Ips disemprot males. ibu-ibu korban banjir. Iya kan? Itu anak majikan kamu men. Maghriban, Oh, gue diteleponin sama idola gue, Min. ya. Ngomong apa dia? Bener, ada 104 kali kali. Dia nelpon gue. 104 Gue gak kali. angkat, men. Soalnya kenapa? Kok perasaan gue gak enak. Dia nelpon sampai 104 kali, gue Waduh. gak angkat. Ya, habis itu WA. Cuman 3 suku kata doang. Apa tuh? Tahu gak? Awas lu, Tom. Cuma gitu doang. Kenapa ya? Awas lu Tom. Gue enak, men, perasaan gue, men. Gue takut dijadiin tumbal di pik aja, men. Kalau zaman dulu kan waktu gue kecil kan rumornya kan begitu. Iya, iya, iya. Orang kalau mau bikin jembatan nih, zaman dulu kudu pakai tumbal kepala orang. Waduh, Iya kagak iya. ngeri Rasa ya. tidur gue lo. Bener kagak sih, men? Enggak tahu. Udah lah. Terus-terusan aja deh gue. Antar nyambung lagi nih, men. Woi PSI. PSI dan anak Jokowi. Wah, lagu nih. Partai paling enak partai PSI. Mantap bang. Ketua partainya anak Jokowi. Yoi. Mau apa-apa nanti diberi. Asik. Hasil suara saja melambung tinggi. Asik. PSI. 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 Ketua partainya anak Jokowi. Jokowi. PSI. 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 Jangan macem-macem sama PSI. PSI. Hei kamu jangan macem-macem ya. Nanti saya laporin kamu. Siap bang. Penggeledahan. Komentarnya Pak soal penggeledahan. Kita hargai proses yang sedang berjalan. Kita hormati proses yang ada di KPK. Ini kan kaitannya dengan DJP, ya. Jadi kita tunggu saja, ditunggu saja, ya. Yang jelas kita menghargai semua proses yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa.
Nah ini lagu Adili Jokowi. Penjahat demokrasi, Adili Jokowi, jongosnya oligarki. Asik, keren musiknya nih. Lagu dan tulisan Adili Jokowi. Wahai seluruh rakyat negeri, sadarkah engkau Asik. si Jokowi yang tirani mengoyak bangsa Pokoknya siapapun yang membuat lagu ini, kau keren bang. belah, saling hina, saling caci demi pertahankan Partainya biru macam ni aku. Raja nomor Jokowi, Adili Jokowi, penjahat demokrasi. Asik. Adili Jokowi, Saya mau hafal lagunya nih dah. merusak negeri ini. Adili Jokowi. penjahat demokrasi, agar kisah kelam tak terulang lagi. Asik. Keren, keren. Jokowi, kau jangan lari. Ya karena Keren bang. Jokowi tolol dan pembohong. impor. Bukan Siapa saya yang nulis ya. impor? Itu ada di videonya. ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Sudah banyak kita dengar, Ngeri ya. macan Asia sekarang Rakyat sedang Adili mendiang. Jokowi. Dia hidup Jokowi. Rakyat berteriak Adili Jokowi, sementara dia berteriak hidup. Kan gila. Ini PA atau PA? PA atau PA? PA. Sementara dalam kongres kemarin Partai Demokrat, apa dia bilang? Kalau saya tidak setia pada rakyat, tolong koreksi saya. Rakyat ingin Jokowi dihadirkan. Rakyat ingin Jokowi dipidanakan. Begitu banyak kerusakan-kerusakan. Ini bukan Habib Rizik kah, guys? Selama 10 tahun ini membuat Mirip rakyat jenggot-jenggotnya, cara sengsara. bicaranya, Bukan malah dieluk-elukan. postur tubuhnya. Ini jangan menjadi ambigu. Jangan cuma omong-omong doang. Mau ngejar koruptor sampai Antartika. Habib Rizik kah, guys? Sampai koruptor Tolong jawabannya. depan mata lu. Koruptor merajalela. Betul. Betul. Sekarang ada Danantara. Siapa ketua Danantara? Ruslan Ruslani. Yang terindikasi pernah menyeleweng dalam TPPU. Nah, pada diam kan? Pada diam kan? Coba bayangkan. Ini ada rampok dikasih jabatan yang di situ banyak duit. Bagaimana ke depannya? Betul. Bagaimana ke depannya? Betul. Udah ketahuan rampok dikasih tempat yang banyak duitnya, selesai ini negara. Sementara yang miskin tetap miskin, yang sengsara tetap sengsara. Mereka asik-asikan bagi-bagi jabatan. Betul. 14.000 triliun. Guys, ini Habib Rizik kan? Oh, dia batas dibuka. Terus. Mirip kali, weh. Terus, kita sayang sama polisi, betul. Kita sayang sama polisi, betul. Karena nggak semua polisi itu jelek, betul. Nggak semua polisi itu jahat, betul. Betul. Tergantung pimpinannya. Betul. Betul. Tergantung pimpinannya. Betul. Kalau pimpinannya baik, maka baik semua. Padahal Pak Sigit sudah ngomong. Kalau mau sikat daripada mereka semua, sikat kepalanya, betul. Betul. Nah, ini kalau kepalanya balelo, kalau kepalanya koruptor, kalau kepalanya melindungi korupsi, apa yang bisa diharapkan oleh pemimpin tersebut? Enggak ada. Tidak ada yang bisa diharapkan kembali. Tinggal
tinggal menunggu keajaiban dari Allah, mereka turun atau diturunkan oleh rakyat. Takbir. Siap bergerak, siap bersatu. Ini jangankan Indonesia emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Indonesia cemas. Prabowo sudah ngomong 2023, 2030 Indonesia akan tenggelam. Dia sendiri yang ngomong. Yo. Ini ternyata akan jadi kenyataan. Kenapa? Biang kerok dijadikan Jangan sampai lah. di Danantara. Ini kan luar biasa. Rakyat ingin menghendaki Jokowi dihadiri. Yo. Rakyat menghendaki Bumu Papa dihadiri. Sepakat. Menginginkan daripada Bobi Nasution dihadiri. Sepakat. Opsinya timah nikel yang kurang lebih 1.500 triliun tidak tersentuh sampai saat Ngeri ini. kali. Sementara Hasto, Harun Masiku yang ece-ece kalian kejar. Sementara Yakut kalian tidak berani kejar. Ada apa? Salam logika. Teruntuk mereka Berani yang gak kemarin Prabowo dan Gibran nyinyirin ceramah atau Anies pidato politik Baswedan di dan masjid? Ganjar Berani Pranowo. dong. Nyindir-nyindir katanya masjid kok dipakai ceramah politik. Nggak bagus Yois. itu. Terutama nih untuk Raja Julid, Menteri Kehutanan. Gampang banget kok sebenarnya untuk ngalahin Pak Anies dan Pak Ganjar ini. Suruh Yois. aja Pak Prabowo atau Gibran datang ke masjid tuh. Mau ceramah, mau pidato politik. Pasti rakyat juga nggak apa-apa kok. Masalahnya Prabowo sama Gibran berani nggak masuk masjid dan ceramah? Berani dong. Berani kan? Ya enggak lah, gue juga tahu. Ah, ini Firdaus diusir oleh para advokat penggugat aguan dan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta. Ngeri. Itu dia, ngamuk dia ngamuk. Emak-emak tuh bos. Songong sekali tuh. Tuh, emak-emak. Pasukan emak-emak dia lawan. Selesai. Firdaus. Mungkin pakai baju untuk laut apa? Atau itu tandanya bahwasanya dia pembela laut yang dipagari oleh sedikit. Amat. Dia mau lawan kuat di bumi. Itu mengalahkan Mak Ilis si promotor ini. Itu tambah main. Pokoknya mama itu nggak ada obat guys. Ngeri. Bagi yang sudah hadir sekarang, hari ke depan, hari Senin, tanggal 17. Gitu ya? Bubar semua. Bajunya itu apa ya?
Saya teringat sama Raja Sundaland. Pas di PK kayak ini. Kalau bicara aturan, tegakkan aturan, Pak. Masa Bapak itu bingung? Mantap, Mama Indonesia. Ngeri. Mana nih? Tuh yang buktinya mereka Gibran yang berada ke kampus, nggak nah. berani ke kampus. Tuh, Bang. Tuh lihat tuh, buka matanya lebar-lebar. Di kampus Wapes tuh. Gibran. Kampus apa ini? Lagi ada di kampus, coy. Iya, mana yang teriak-teriak kemarin Gibran nggak berani ke kampus? Yo, Itu mana yang tuh Kabupaten yang Tangerang. teriak? Lagi meninjau Universitas Syekh Nawawi di Tangerang. Universitas Berani kan di Syekh kampus Nawawi. kan? Cuman lagi dibangun kampusnya, belum ada mahasiswanya, guys. Oh, kampus baru, guys. Gak ada sesi dialog dong kalau gitu. Gak ada pertukaran pikiran kalau gitu. Gibran cuma mantau ngecek aja, bilang kerja nyata. Kalau cuma jalan-jalan ngecek mah semua orang bisa. Terus action plan-nya apa? Saya juga bisa dong kalau gitu, Bang. Cuma ngecek, semua orang bisa. Yo, Yang ips. dimasalahkan itu adalah bagaimana action plan selanjutnya. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalau Yes. misalnya cuma jalan-jalan doang, mantau-mantau doang, semua orang bisa. Kalian penggemarnya kayak gitu doang disebut kerja nyata gitu loh. Lucu banget. Ya, namanya juga ternak, Bang. Nggak punya Indonesia otak. gelap. Otaknya Tapi saya koplak setengah mati unlimited. mencari lampunya ini di mana ini. Satu-satunya harapan lampu itu aja berteriak Indonesia itu tadi gelap, yang cari membuat, lampu. oh, ternyata yo gelap ya ini gitu. Nah, alhamdulillahnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Saya cuma pengen mengingatkan satu Pak Prabowo, satu orang aja Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Teman-teman terus terang loh, saya mau pengen banget Korupsi tahu apa dan drama Erick opini Thohir atau bersama perasaan jaksa. teman-teman Apa dramanya? melihat drama Drama yang sedang berlangsung. Kok bisa-bisanya Erick Thohir, Boy Thohir yang disebut-sebut terlibat di dalam skandal besar keuangan Pertamina, anak perusahaan Pertamina. Jaksa Agung menerima kunjungan ataupun bertemu dengan Erick Thohir sekalipun dia dalam kapasitas sebagai Menteri BUMN. Itu kalau di Amerika itu udah skandal luar biasa, menghebohkan. Tapi di Indonesia karena korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, maka pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dianggap hal yang biasa. Luar biasa. Drama apa lagi? Ampun, Pak Prabowo mudah-mudahan tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap drama-drama yang sedang berlangsung hari ini. Apapun itu melukai perasaan seluruh warga negara yang melihat dan dipertontonkan oleh penyelenggara negara, para penguasa hari ini, bahwa korupsi sekali lagi sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa kita tolerir lagi. Salam perjuangan. Kritik di darah
pantau banjir? Kritik itu merupakan obat yang sangat menyehatkan. Saya dikritik apa aja terima kasih teman-teman. Dan saya naik heli bukan permintaan saya, ada yang nawarin. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi sodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Mereka yang PNS dan P3K baru ya angkat begitu. Jangan main pakai alasan latihan apaan? Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice. Hashtag kita saat ini adalah jangan tunda pengangkatan CASN. Sebenarnya sih nggak usah jadi pro dan kontra. Kalau semua sesuai dengan aturan hukum, maka nggak ada alasan juga penundaan itu dan pengangkatannya serentak. Yuk kita spill aturan hukumnya seperti apa. Ini dia Besti. Dan hasil kesimpulan rapat Komisi 2 itulah yang kemudian dijadikan alasan mengeluarkan surat Menteri Pan-RB tanggal 7 Maret 2025 menegaskan bahwa pengangkatan yang lulus di 2024 diangkat pada tanggal 1 Oktober 2025, sementara yang P3K akan diangkat di 1 Maret 2026. Sementara mereka ini ada sebagian dari resign dari pekerjaannya dan seterusnya. Dan kemudian alasan berikutnya adalah BKN mengatakan bahwa iya makanya ditunda dulu karena mereka harus pembekalan, pelatihan, orientasi untuk masuk ke pekerjaan yang baru. Dan kemudian lagi Komisi 2 mengatakan tidak pernah meminta agar pengangkatan itu diserentakkan CPNS di bulan Oktober 2025 dan P3K di bulan Maret 2026. Aku dampingin besti-besti kita berjuang. Lakukan permohonan audiensi ke Komisi 2. Kita udah sampai di Sekretariat Komisi 2. Assalamualaikum. Mau nganterin surat permohonan audiensi biasa. Nih udah tuh dibantuin sama Mas Endang. Mbak siapa? Mbak Dila. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Nah Besti, khususnya para pejuang CASN udah dianterin suratnya ya. Nih, tuh dari forum CASN tanda terimanya. No. Ya, sorot. Nah. Nih, IBI juga Ikatan Bidan. Ini malah lulus dari 2023 sebenarnya. Waduh. Kalau diangkat 2026 karena mereka P3K kelamaan. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak alasan makin kesana makin kesini karena aturan hukumnya udah ada. Jadi jelas ya, kalau memang ada kendala anggaran sampaikan secara transparan, koordinasikan, komunikasikan dengan pemerintahan daerah via Kementerian Dalam Negeri. Saya kira juga baik. Mana pemerintah daerah yang cukup untuk menggaji anggarannya, mereka yang PNS dan P3K baru ya angkat begitu. Jangan main pakai alasan latihan apaan? Ya, terima kasih. Pokoknya gitulah kita berjuang, tetap semangat CASN. Jangan tunda pengangkatan CASN 2024. Salam sopan Indonesia. Ridwan Kamil rumahnya digeledah KPK. Kenapa kira-kira Bang? Ya, kemarin banyak banget yang skeptis terhadap Presiden Prabowo Subianto. Banyak banget narasi yang mengatakan pada waktu kemarin Presiden Prabowo hanya berani terhadap oposisi saja ataupun orang-orang yang di luaran pemerintahan seperti Tom Lembong, Hasto dan lain sebagainya. Nah, sekarang terbukti ya bahwa Prabowo Subianto serius menangani korupsi yang ada di negara ini. Terbukti termasuk Ridwan Kamil pun yang kita tahu Ridwan Kamil partainya masuk di dalam koalisi Tim Plus. Ya, kemarin juga ada tuh dari Partai Demokrat anggota dewan yang sama ya diperiksa sama KPK. Udah jelas berarti Presiden Prabowo gak main-main negakin hukum hari ini. Ya, kalau misalkan ada yang mengatakan kurang kepercayaan terhadap pemerintah ataupun masih bernarasi bahwa Presiden Prabowo hanya omon-omon, harus diperiksa berarti orang itu. KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih?
Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi, atau sengaja dijadikan tersangka korupsi, atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau enggak ya? Ya, dimulai Mas. Apakah benar ya dalam Ridwan Kamil digeledah Ya. jubir KPK? Ya, apakah benar yang rumah dilakukan penggeledahan adalah rumah RK? Ya, informasi tambahan yang bisa saya sampaikan adalah salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ya. Kalau untuk siapanya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Pejabat di Pemprov Jawa Barat. Infonya seperti itu. Nah, apakah masih berlangsung atau memang sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kira-kira apakah langsung bisa disampaikan apa hasil penggeledahan? Oh, belum. Nanti kita akan update lagi apabila seluruh informasi sudah didapatkan oleh. Inisial Mas, inisial. Nanti akan di-share ya. Tapi clue-nya adalah mantan Gubernur ya. Mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah ya, mantan kepala daerah. Setingkat kepala daerah. Jadi sebelum Dedi ya. Cukup ya? Dari Ahok jelaskan cara satu-satunya Indonesia bebas dari korupsi. Saya cuma bilang Republik ini kalau tidak berani pembuktian terbalik harta pejabat, selamanya Anda teriak nggak ada guna. Percaya sama saya deh, mahasiswa mau mati-mati pun berdarah-darah nggak ada guna, dibodohin orang. Kalau mau semua pejabat harus buktikan hartanya dari mana, pajak yang dia bayar sesuai nggak, biaya hidupnya sesuai nggak. Masih tanya aktivis anti korupsi semua pernah nggak ngomong gituan? Itu aja saya minta, udahlah. Sebarin ini ke teman-teman lo, kalau lo pengen bilang bersuara itu jangan milih-milih isu. Jangan bilang ini kayaknya bukan isu gue deh. Kenapa? Karena kita semua bisa menjadi korban berikutnya. Semua sektor dan lini, contoh sektor kampus, kemarin terancam efisiensi dan terancam biaya kuliah melonjak tinggi. Sektor buruh, semua PHK, di mana-mana terjadi PHK. Negara gagal menjaga kesejahteraan ekonomi warganya. Sektor ASN lo pikir aman? Enggak, kena juga kebijakan kekuasaan, kena penundaan. Udah pada resign, tahu-tahu terancam setahun nganggur. Lo merasa BUMN juga nggak kena? Kena. Sektor BUMN, sekarang TNI terancam masuk BUMN. Dan lo semua yang memang punya gelar sarjana, udah dilatih bertahun-tahun di sana, terancam tergantikan. Lo ibu-ibu rumah tangga juga sektornya kena. Minyak kita disunat literannya, kemarin juga gas LPG pada ngantri panjang, bahkan sampai yang meninggal, terdampak lagi kan sama kebijakan kekuasaan. Kelas menengah, sektornya juga kedampak. Kita beli Pertamax, tahu-tahu isinya Pertalite. Sebagai konsumen kita dirugikan. Kemarin PPN nyaris melonjak tinggi dan nyaris biaya hidup kita melonjak tinggi. Kelas menengah semakin terjepit. Anak lo pun yang belum pernah punya pilihan politik bisa kena dampak dari kebijakan kekuasaan. Anak baik-baik bisa ditembak sampai tewas oleh polisi. Anak lo lagi belajar bisa keracunan karena makan bergizi. Katanya sih bergizi. Jadi jangan lagi bilang, ah gue masih mahasiswa, kayaknya nggak ada hubungannya deh sama isunya buruh. Atau lo bilang, ah ini demo mahasiswa ganggu, kayaknya nggak ada hubungannya deh gue sama karyawan SCBD. Atau lo bilang, ah ini demo buruh bikin macet, kayaknya nggak ada hubungannya deh sama gue ASN. Tuh gue ASN aman.
Nah lo, mampus. Kena semua kan setiap lini untuk bersuara. Kita nggak perlu menjadi korbannya dulu. Nggak perlu kita kehilangan anak dulu baru ikut aksi kamisan. Begitupun lain sebagainya. Jadi kita sebagai warga sipil harus terus bersuara, harus terus mesra. Masa kita kalah mesranya sama Jokowi dan Jokowi second account? Ya, kita nantikan ke depannya apakah memang si Ridwan Kamil ini terlibat dalam kasus korupsi BJB Bank Jatim Jawa Banten ya, Jawa Barat Banten. Kita nantikan infonya ke depan. Ya kalau itu terbukti ya tentunya itu akan memukul hati si Mulyono dan juga para ternaknya. Kenapa? Itu kan salah satu andalan mereka tuh. Ya juga masuk dalam siklus Gerindra kan. Ya, apakah ini bukti bahwasannya memang Pak Prabowo ini tidak main-main, tidak omon-omon doang soal kasus korupsi. Tapi yang bikin aneh, kenapa sampai sekarang di Kejagung atau dimanapun itu yang bisa mengelola yang bisa menggugat tuh, yang bisa mengadili Pak Jokowi atau Mulyono, kenapa belum ada ya? Tadi yang advokat si ama-ama cuma ternaknya yang diusir, nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian tetap berpuasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.